Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenankan kami dari kelompok 1 atau kelompok A. Di sini kami akan membahas materi mengenai hukum ketatanegaraan sesuai tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Atta Ardiansyah dari kelas HK20D. Selanjutnya ada Anggraini Asnanda. Perkenalkan, nama saya Anggraini Asnanda dari HK20D. Dan berikutnya ada Devi Susanti. Perkenalkan, nama saya Devi Susanti dari HK20D. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Indah Nurhayati. Assalamualaikum, saya Indah Nurhayati dari HK20D. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Kang Rahman Firmansyah. Assalamualaikum, saya Rahman Firmansyah dari HK20D. Oke, terima kasih Kang Rahman. Berikutnya ada Siva Rizky Adimu. Silakan ke Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Rizky Adimu dari HK20A. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir ada Kang Cecep. Silakan. Baik, terima kasih Kang Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Abdullah dari HK20D. Terima kasih. Oke. Kami akan menjelaskan materi pembahasan tentang hukum ketatanegaraan. Hukum ketatanegaraan dan itu berasal dari pelajaran tentang ketatanegaraan sendiri. Ketatanegaraan merupakan suatu susunan negara atau susunan pemerintahan, dan ketatanegaraan berarti sesuatu mengenai susunan negara. Nah, sedangkan hukum ketatanegaraan sendiri yang dimaksud adalah sebuah aturan tentang pemerintahan negara, dan bahasa hukum ketatanegaraan berarti bahasa yang digunakan dalam memberikan pengertian tentang hukum ketatanegaraan, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk tujuan bahasa hukum ketatanegaraan itu mempunyai tujuan sendiri. Tujuan penggunaannya adalah untuk mencapai keseragaman dalam pengertian dan pemakaian bahasa atau istilah-istilah hukum, sehingga dapat tercapai suatu kepastian. Nah, dengan perkataan lain, agar dalam produk hukum kita dapat menggunakan bahasa-bahasa setempat hingga dapat menyatakan sesuatu dengan jelas dan tegas, tanpa terkandung kata-kata yang mempunyai arti ganda. Maksudnya arti ganda di sini adalah pengertian yang bias dan luas dan tidak jelas. Nah, fungsi bahasa hukum ketatanegaraan sendiri yaitu banyak bersifat komunikatif sebagai sarana untuk mempersatukan kelompok manusia dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggraini Asnanda. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kang Atta, yaitu bahasa hukum ketatanegaraan. Bahasa yang dipakai dalam pengertian tentang hukum ketatanegaraan, baik bersifat tertulis atau tidak tertulis. Istilah hukum ketatanegaraan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Hukum ketatanegaraan dalam arti sempit hanya menguraikan tentang aturan suatu negara tertentu yang dalam bahasa Indonesia disebut Stadtrecht atau hukum negara dan dapat dilihat dari konstitusi. Yang kedua, istilah hukum ketatanegaraan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas.
Yang ketiga, dalam arti sempit hanya menguraikan tentang suatu aturan sesuatu negara tertentu. Dan yang keempat, dalam arti luas bukan hanya menguraikan tentang aturan suatu negara tertentu, melainkan termasuk HAS atau bahkan HI. Saya mau melanjutkan dari materi selanjutnya tentang pengertian istilah yang dipakai dalam hukum ketatanegaraan. Itu ada 3. Yang pertama itu konstitusi, yang kedua konvensi, dan yang ketiga itu bentuk ketatanegaraan. Yang pertama itu konstitusi, hukum dasar yang mengatur susunan suatu negara. Itu ada 2, konstitusi formal dan material. Yang kedua ada konvensi, yaitu HTN, hukum acara perdata, dan HI. Yang ketiga ada hukum kenegaraan, ada negara kesatuan, negara serikat, koloni, dan protektorat, konfederasi, dan persemakmuran, kerajaan, republik, dan demokrasi. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indah. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ideologi, kedaulatan, trias politika, dan hak asasi manusia. Nah, untuk yang pertama, ideologi ini adalah pandangan hidup atau cita-cita hidup dari negara. Untuk yang kedua, kedaulatan, teritorial dan personil, kedaulatan negara, rakyat, dan juga hukum. Untuk yang ketiga ini pemisahan kekuasaan. Dan untuk yang terakhir, paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak lahir di muka bumi dan hidup bermasyarakat telah memiliki dan membawa hak asasinya. Contohnya seperti kita manusia yang hidup ini, kita punya hak asasi manusia masing-masing, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Cecep. Silahkan Saudara Cecep. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Indah. Saya melanjutkan perubahan konstitusi, amandemen atau revision. Apabila perubahan itu menyangkut dasar atau bentuk ketanegaraannya, maka disebut penggantinya Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menata atau mengatur usaha atau tugas jabatan pemerintahan untuk kepentingan umum. Tidak termasuk tugas-tugas pembuatan perundangan, pelaksanaan pemerintahan dalam arti luas, dan juga tidak termasuk tugas pemerintah daerah yang bersifat swatantra. Selanjutnya, Kang Rahman. Ya, terima kasih Acecep. Selanjutnya saya Rahman Firmansyah meneruskan presentasi dari Acecep. Hukum internasional atau bisa disebut isi hukum internasional terdiri dari hukum damai dan hukum perang. Hukum damai mengatur tentang batas-batas negara, perwakilan negara, pembentukan peraturan internasional, kerjasama internasional, delik internasional, penyelesaian perdamaian. Hukum perang terdiri dari hukum peperangan dan hukum netral. Hukum peperangan yaitu mengatur batas-batas dalam melakukan perang. Hukum netral yaitu mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang berperang terhadap negara-negara netral, larangan bagi negara netral untuk mencampuri dan melibatkan diri terhadap negara yang berperang. Ya, terima kasih. Dilanjutkan oleh Saudari Siva. Mangga Siva. Perkenalkan, saya Siva Rizky Adimu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum publik internasional, mengatur hubungan antara subjek, hubungan subjek-subjek hukum internasional berdasarkan perjanjian internasional
hukum kebiasaan internasional, terus prinsip-prinsip hukum HI dan putusan MI, dan Mahkamah Arbitres Data Internasional, yaitu mengatur hubungan antara warga berbagai negara dan mengenai objek hukum yang berlainan kebangsaan. Kemudian ada hukum pidana internasional, yaitu Plat Nasional. Sekian materi yang saya sampaikan.